Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Udah lama nunggu enggak kan? Ya Rabbi salli ala salim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan, penceramah kita pada malam hari ini Al-Mukarram Ustadz Koko Lin SIMA beserta rombongan. Yang kami muliakan Bapak Camat Logikis. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتفسدن في الكتاب ولتعلن علوا كبيرا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan besar Al-Karam Besar Tokoh Muhim beserta rombongan, yang saya hormati Bapak Camat atau mewakili beserta staf, yang saya hormati rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menemui kita manusia dari jalan kesesatan menuju jalan yang terang benderang berupa agama Islam. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengundang kami. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Besar Nurul Falah, yang saya hormati Bapak Camat Dongikis atau yang mewakili beserta seluruh jajaran aparatur pemerintah lainnya, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ustaz Mughrim SPMA, dan yang saya hormati
jemaah kelurahan Longki sini, dan yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, para habaib, dan para guru-guru kita. Dan yang tidak disebutkan namanya atau gelarnya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim war rasulil azim khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil 'arifin. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita muliakan segenap para alim ulama, para asatidz, para ustazah, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, segenap aparatur pemerintahan, dan segenap pimpinan pondok pesantren, yayasan dan modus alim, terlebih khusus segenap pengurus Masjid Besar Nurul Falah yang sama-sama kita muliakan, yaitu Bapak Ketua DKM Masjid kita yang santun, yang ramah, yang supel, Al-Mukarram Bapak Haji Husairi Ahmad. Kita doakan beliau bersama pengurus-pengurus semuanya dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, tetesan keringat perjuangannya Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Termasuk Bapak seksi ibadah kita yang Masya Allah sudah 2 kali tumpah sama trampolinnya. Tahun 2018 kalau taslah ceramah di Kabupaten Pasir juga jumpa sama beliau Al-Mukarram Bapak Yusni. Doakan Pak Yusni bersama tokoh-tokoh semua yang hadir pada hari ini. Satu persatu namanya tidak perlu sebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat cinta pokok kepada beliau-beliau semuanya. Mata Allah fi kulli hayatihim. Amin ya rabbal alamin. Qori kita, imam kita semua yang hadir pada hari ini, ya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik Qori, nanting, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang imut-imut, dan cemot-cemot. Jika itu sunting cimeng, hanya witati Allah iya seai, wabu jongsan Islam said ejan siang. Ibu bapak adik-adik ngerti apa tidak? Hanya mohon maaf, kokoling ini aslinya Tionghoa. Asli pakai ser tak pakai sin, asli nama Tionghoanya bernama Lim Hai Tai. Jangan dipanjang-panjangin. Lim Hai Tai. Lim itu marga, marganya marga Lim. Orang-orang Tionghoa nama pertama marga. Lim Soliong, Lim Suiking, marganya marga ini. Ayat kokolim namanya Lim Guan Ho.
sudah almarhum beberapa tahun yang lalu, belum sempat masuk agama Islam. Pokolin lahir di kota Dumai, Riau, Sumatera. Satu kampung sama UAS Ustadz Abdul Somad, hanya beda kabupaten saja. Kenal UAS Bapak Ibu? Di mana kenalannya? Itu namanya tahu. Pokolin lahir dari keluarga yang beragama Buddha dan lahir dari keluarga yang betul-betul paling kecil. Ibu, bapak, Pokolin ini satu bapak satu ibu, cuma 10 bersaudara. Yang sudah masuk Islam, alhamdulillah sudah 8 orang, sama ibu sudah 9. Alhamdulillah. Doakan yang 2 lagi ada di Pekanbaru Riau, Sumatera. Semoga Allah berikan hidayah Allah. Jadi Pokolin ini aslinya Tionghoa, nama aslinya Lim Hai Tai. Jangan dipanjang-panjangin. 21 Juli 1994, 30 tahun yang lalu, pas naik kelas 3 SMP, usia 15 tahun, Pokolin mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Namanya diganti Muhammad Usman Ansori. Ketika dakwah di layar kaca mulai tahun 2005. Sekarang di Damai Indonesia TV One, macam-macam Bapak Ibu yang berbahagia, Pokolin ini mempopulerkan nama Tionghoa. Tapi yang populerkan itu marganya Lim. Tidak mau panggilan Atai. Kalau pakai panggilan Atai, sukanya dipleset-plesetin Bapak Ibu. Lim saja, biar lebih akrab, lebih santai, panggil saja Koko. Koko Lim, artinya abang Lim, mas Lim, aa Lim, bukan Lim. Hanya ini Hawa, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, malam hari ini Bapak Ibu sudah malam ke-25 Rajab. Rajab sampai tanggal 30. Setelah bulan Rajab selesai, kita nanti masuk bulan apa adik-adik? Bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban baru ketemu bulan Ramadan. Jadi Ramadan tak sampai lebih kurang 36 hari lagi sudah masuk bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Adik-adik, ibu, Ramadan dijuluki Syahrul Mubarak, bulan penuh keberkahan. Makanya bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai Ramadan ini juga bulan yang sangat Allah berkahi. Kenapa? Karena baginda Rasul mengajarkan kita berdoa di bulan Rajab sampai ketemu bulan Ramadan, doa yang berkah. Apa doa Rasulullah Bapak Ibu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampai ya Allah berkailah kami di bulan Rajab dan berkailah kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami semuanya kepada bulan suci Ramadan. Artinya semoga Allah tidak wafatkan kita sampai kita bisa mencicipi puasa bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, sekarang masih bulan Rajab, tinggal dikit lagi Pak. Kita doa biar berkah bulan Rajab Pak. Semuanya semoga berkah hari ini. Amin. Kita doa keberkahan di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Makanya bulan Rajab bulan yang Allah berkahi. Kenapa? Di bulan Rajab inilah terjadi sebuah peristiwa yang sangat akbar, turunnya bagai peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Mi'raj itu turunnya perintah sholat 5 waktu. Bapak Ibu, peristiwa Isra Mi'raj ini Bapak Ibu, Koko tak jelaskan peristiwanya Pak G, tapi Bapak harus gariskan Pak, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Al-Isra tentang peristiwa Isra dan Mi'raj.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tadi sudah dibaca sama poli kita terbaik. Oke, yang perlu kita garis bawah Pak, kalimat berikutnya berbunyi alladzi barakna haulah, yang dikelilingi oleh keberkahan Allah. Bapak Ibu, jadi setelah Mi'raj turun perintah oleh waktu Pak. Ternyata 17 tahun Kokolin meneliti tentang keberkahan. Sholat 5 waktu itu terbang diturunnya sebuah keberkahan. Siapa yang mengaku beragama Islam tapi tidak mau sholat 5 waktu, maka berkahnya dicabut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkahnya sholat, keberkahan itu gerbang nomor 1 dibukanya berkah itu adalah sholat 5 waktu. Bapak Ibu, tapi jangan dilupakan, sholat itu punya pasangan. Semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini Pak, semuanya berpasangan Pak. Betul atau tidak? Ada langit, ada bumi, ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki ada, perempuan tak ada, atau memang dia Bapak Ibu. Atau sebaliknya akan punah Bapak Ibu ya. Ada malam, ada. Coba Pak, kalau ada siang tak ada malam Pak, Bapak pasti akan stres. Bapak kerja tak pulang-pulang Pak. Kapan jam 5 sore Pak? Bapak rata-rata jadi Bang Toyib. Ya Pak ya? Ibu, makan pasangannya apa? Orang makan tak minum kecekek, dehidrasi. Orang minum tapi tak makan, perutnya kembung Pak, kembung. Dengan air Pak ya. Makanya ada ikan yang paling tak cerdas Pak, namanya ikan kembung Pak. Sudah tahu dia kembung Pak, tetap aja mainnya di air Bapak Ibu. Ibu Bapak, sekarang Riau Pak, beda kota Madia Pak. Ketika di Riau, Sumatera ketemu sama Kiai besar, diangkat sebagai anak asuhnya. 95 Kokolin aliyahnya Pak di Pondok Pesantren Modern Senior Alumni Gontor yang ada di Banten. Pesantren Gontor pusatnya di Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren alumni seniornya yang terbesar itu ada di Banten Pak. Namanya Dar El Kolam dan Latansa. Sekarang santrinya lebih kurang hampir 21.000 santri. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, Pak Apoy Walid, kita sama-sama satu pondok pesantren. 1999 selesai aliyah, Kokolin tak langsung kuliah Pak, tapi terus penasaran sama agama Islam. Kokolin terus meneliti keberkahan. Berangkat kemana? Ke Jawa Timur, tepatnya di Malang, Jawa Timur. Pondok pesantren Tahfidz Al-Quran yang ada di Malang, Jawa Timur. Tetangganya aslinya Al-Muharram Bapak Ketua DKM kita yang asli dari Sidoarjo. Bagi kalau ini sakit Pak sakit ngomong Jawi sing kromo inggil nggih. Nate mondok wonten Malang kali tahun wonten mriku. Bapak Ibu nggih, Bu, wonten tiyang Jawi mriki wonten Bu sinten Bu tiyang Jawi Bu? Alhamdulillah, Bu Kalimantan niku kuatah tiyang-tiyang Jawi Pak nggih. Bu, di Malang ngapain Pak? Menghafal Al-Quran. Siapa kiainya? Romo Abah Muhsin, ulama Thariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah. Pak, beliau insya Allah min jumlatil awliya. Pak, kalau di Madura ada Mbah Khalil, kalau di Pasuruan ada Mbah Hamid, kalau di Malang ada Abah Muhsin. Bapak Ibu nggih, di sana ngapain Pak? Menghafal Al-Quran. Beliau ulama Thariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah dan beliau habis 30 juz bersanad Pak. Sanad urutan ke Nabi Muhammad nomornya 31. Pokoknya ini Pak Bu, alhamdulillah punya sertifikat Pak. Sertifikat Tahfidz Al-Quran itu sanadnya Pak nomor 32. Nanti kalau punya santri-santri yang menghafal Quran kepada Bapak menyampaikan hafalannya Bapak Ibu selesai 30 juz nanti dapat sanad Pak nomornya 33. Ibu di sana Kokolin Islam yang 5 tahun mulai menghafal Al-Quran. Alhamdulillah waktu itu dengan izin Allah Bapak Ibu 1 tahun 8 bulan, setahun 8 bulan selesai menghafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah.
hebat bukan penghafalnya, yang hebat adalah Al-Quran. Ibu bapak, pokoknya ketika menghafal Quran punya metode Pak. Dengarkan adik-adik ya, nanti kita main slot yang spektakuler ya. Tunggu sebentar ya. Bapak ibu, metodenya 5M Pak. M pertama membaca, Iqra dulu Pak. Tajwidnya harus benar, makhrajnya harus benar. Jangan menghafal dulu. M kedua memahami. M yang ketiga baru menghafal. Pokoknya tidak akan mau menghafal Al-Quran, termasuk hadis-hadis baginda Nabi Muhammad, apabila yang pokok hafal pokok tidak paham. Kenapa? Islam diajarkan al-ilmu fi sudur, la fi sudur. Yang dikatakan ilmu itu Pak di dalam dada, bukan di tulisan, bukan di lisan. Yang keempat baru mengamalkannya. Ketika mengamalkan Al-Quran, yang paling singkat apa yang kita hafal dipraktekin di dalam sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Hafal Quran, praktek dalam sholat Pak. Sholatnya berkualitas, hafalannya terjaga. Oke? M yang kelima baru mengajarkannya. Bisa 5M Pak, membaca, memahami, menghafal, mengamalkannya Pak. Bapak hafal Quran dikit, praktekin dalam sholat pagi. Lalu M yang kelima mengajarkannya. Maka dapat sabda Nabi Muhammad, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian manusia siapa yang mau membaca, mengkaji Al-Quran Pak, lalu dia mengajarkannya. Ibu bapak, makanya 5M ini Pak adalah salah satu moto Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran yang lagi merintis Pak, yang ada di Bandung Selatan, Kampung Istri Tercinta Pak. Motonya 5M Pak. Santri-santri bukan hanya menghafal Pak, tapi dia harus paham apa yang dia hafal. Makanya pelajaran nomor 1 adalah ilmu nahwu dan sharaf. Yang berpuasa berjuang dengan jiwa raganya, dia menahan lapar, haus, hawa nafsu. Bapak ibu cukup berjuang dengan sebagian harta, maka berkahnya sama. Ibu bapak, setelah menghafal 30 juz tahun 2001, Kokolim berangkat ke Jakarta Pak. S1-nya Institut PTIQ Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Lebak Bulus, Jakarta Selatan. S1-nya gratis beasiswa Pak, karena membawa hafalan Quran 30 juz. 2005 S1-nya selesai, titelnya SI Sarjana Al-Quran. Bapak ibu nanti kalau punya anak-anak yang menghafal Quran pagi, bapak kalau dia mau kuliah Pak, kalau dia bakat tahfidz bapak ibu, makhraj yang bagus, tajwid yang bagus Pak, kalau dia kuliah Pak, letakkan apa di PTIQ Pak. Lagi-lagi letakkan di Institut PTIQ Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Fakultasnya ada 4 fakultas Bu ya. Bu, dikasih asrama Pak. Asramanya sekarang sudah berbintang Pak, kayak hotel Pak. Asramanya gratis, kuliahnya gratis kalau hafiz 30 juz. Kalau dia perempuan, letakkan di IIQ, Institut Ilmu Al-Quran, depan UIN Ciputat, Tangerang Selatan pagi. Tak jauh dari Pak Bulus pagi, cuma beda daerah oke. Kalau 30 juz gratis, dikasih asrama Pak. Fakultasnya 4 jurusan Pak. Ada tarbiyah, pendidikan agama Islam, titelnya SPDI. Jadi guru-guru Bapak Ibu, pendidik Pak. Nanti ada fakultas syariah Pak, syariah titelnya SHI. Kerjanya mereka dia Pak, Kementerian Agama, kaulah macam-macam. Oke? Ada yang ada fakultas Usuluddin, ada yang namanya dakwah. 4 fakultas Pak. Kalau dia habis 30 juz mengambil tarbiyah, nanti titelnya 2 Pak, SI dan SPDI. SI-nya Sarjana Al-Quran, tapi 30 tes Bapak Ibu. Oke? Lulus Pak, dapat sertifikat SI Bapak Ibu dan SPDI tarbiyah. Bu, kalau dia ngambil syariah, SI dan SHI Pak. Pokoknya S1-nya mengambil tarbiyah, jurusannya SPDI Pak, tarbiyah pendidikan agama Islam, titelnya S1 selesai 2005, SI dan SPDI. Lalu 2005 seterusnya S2-nya masih di PTIQ, mengambil jurusan konsentrasi ilmu tafsir. S2-nya selesai, dapat titel MAG. Apa MAG? Master Alam Goib, Master Agama.
disetarakan Master of Art, SI dan MA. Jadi anak-anak Bapak yang tampil ini Pak, kalau tak punya ijazah Pak ikut paket B, paket C ya Pak ya, biar punya sertifikat Pak nanti bisa ikut kuliah Pak. Ibu Bapak, Pak Bu, Pak, intinya materi yang mereka sampaikan malam ini bukan dari Kokolim tapi dari Allah Nabi Muhammad Rasulullah. Koko hanya meneliti Quran hadis selama 17 tahun. Ibu Bapak, nanti datanya amal saya baca di sini Pak. Pak mau baca mau sampaikan hari ini Bapak Ibu cuma gerbangnya Pak. Gerbangnya mau sampaikan singkat. Bapak amalnya tolong 2 bulan Bapak amal. Insya Allah ini amalan mustajab Bapak Ibu. Pak Bu, Bapak Ibu, nanti bukunya Koko tinggalkan Pak sebagai citra utama. Koko ini bikin buku Pak tidak jual beli Pak, tak berniaga sama manusia. Makanya buku-bukunya Kolim ini Bapak Ibu tak ada di Gramedia Pak, tak ada toko buku manapun. Karena bikin buku memang tidak berniaga sama manusia, tidak jual beli Pak. Kenapa? Berniaga sama manusia itu cari sukses. Bukunya spesial berniaganya kepada Allah. Berniaga kepada Allah itu cari berkah. Berniaga kepada Allah artinya membantu agama Allah. Membantu agama Allah itu namanya sedekah. Ibu Bapak, nanti pulang bawa buku ini Pak, Bapak bukan beli Pak, tapi hasil membantu agamanya Allah. Bapak bantu agama Allah, maka Allah sudah berjanji surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum. Jikalau kalian bantu agama Allah, Allah pasti akan bantu kalian Pak. Bawa pulang buku ini Pak, Bapak dapat buku ini bukan hasil membeli Pak, tapi hasil membantu agama Allah. Insya Allah ini amal-amal akan dibantu sama Allah Pak. Bapak yakin Bu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pokoknya mau tanya, nanti kita bagi-bagi Pak. Mau berkah atau mau sukses? Orang yang berkah pasti sukses. Orang yang sukses belum tentu berkah. Pak Bu, sukses itu sukses hanya memberi kebahagiaan cuma sebatas kehidupan alam dunia. Sementara berkah memberi kebahagiaan dunia, alam kubur sampai alam akhirat. Pilih berkah atau pilih sukses? Berkah. Sukses itu lambangnya adalah DUIT, dibaca duit. Ternyata 17 tahun Kokolim tentang keberkahan duit itu ternyata lambang sukses Pak. Ibu, Bunda, tahu duit enggak? Tahu duit? Kalau 100.000 warna apa Bu? Yang kompak warna apa? Merah. Kalau duit yang warnanya hijau itu duit berapa? 20.000. Sekarang duit 50.000 warnanya apa? Biru. Ibu bapak adik-adik namanya tawadud. Tahu warna duit. Nah, tawadud tahu warna duit. Oke, sekarang bertanya Pak, kalau duit yang warnanya abu-abu, abu-abu itu kalau kata orang Jakarta tak jelas Pak. Hidupnya abu-abu, hidupnya tak jelas, sama-sama Pak. Yang duitnya warnanya abu-abu itu duit berapa? 2.000. Yakin? Namanya tawadud, tahu warna duit. Sekarang begini, Bapak kan sudah tahu warna duit nih Pak, ya Pak Bu ya. Pokok tanya, Bapak bekerja cari apa? Cari duit, cari rezeki. Rezekinya dari siapa? Dari Allah. Anak sekolahkan tinggi-tinggi, biar ketika dewasa bisa bekerja, cari duit, cari rezeki. Rezeki dari siapa? Yakin dari Allah? Oh, begini Bapak Ibu, kalau memang yakin rezeki yang kita dapatkan itu dari Allah, kalau suatu hari Allah minta lagi sebagian rezeki titipannya Allah untuk membantu agamanya Allah Pak, membantu agamanya Allah Pak, bantu para pendakwah masyarakat agama Allah, bantu rumah taufik, pesantren taufik. Semoga apapun masjid tidak akan bisa sholat berjamaah kalau tak ada imam yang bisa membaca Al-Quran. Bantu masjid,
bantu pesantren musola, yayasan Islam, majelis taklim, bantu panti asuhan, santuni, yatim piatu, mu'alaf, mu'afa, fakir miskin, orang-orang yang jompo, Pak Bungi, bantu orang-orang yang menuntut ilmu, bapak berkurban, haji menghajikan orang, umroh mengumrohkan orang, bapak ibu termasuk bantu perjuangan Palestina, itu membantu agama Allah, duit rezeki dari Allah. Ketika Allah minta sebagian duit kita, rezeki kita untuk membantu agama Allah, kira-kira kalau di kantong ini Pak, di kantong ini Pak, di tas ibu nih, kalau adanya warna merah, biru, hijau, sama abu-abu, yang sering dikeluarkan yang warna apa? Rata-rata yang sering dikeluarkan pasti warnanya abu-abu. Makanya rezekinya kadang-kadang juga abu-abu. Betul Pak Bu? Betul Pak? Pak, mohon maaf ya Pak nih, kokolin kau untuk sombong Pak, na'udzubillah Pak. Tapi ini jadikan motivasi. Ibu semuanya mau ke tanah suci apa tidak? Kalau yang sudah haji tak bisanya minimal umroh Pak. Minimal Bapak tiap tahun 1 tahun Bapak harus umroh. Mau tidak jalannya Bu? Kasih kuncinya Bu nih. Kalau umroh setahun sekali itu amalan tahunan Pak. Bapak harus punya amalan istiqomah Pak. Ingat baik, biasakan punya amalan istiqomah. Tahunan targetkan Pak, setahun sekali bisa umroh Pak. Tapi yang tahunan ingat tak akan sampai setahun. Dari tahunan punya amalan bulanan, punya amalan mingguan atau pekanan Pak, punya amalan harian Pak. Bapak mulai amalan harian, bulanan, pekanan sama Bapak nanti sampai bisa umroh Pak. Ya ini, pokoknya tiap tahun alhamdulillah pasti insya Allah pergi umroh Pak. Bu, itu amalan Bu ya. Amalan sunnah, umroh itu sunnah. Yang hariannya apa? Sebelum tidur biasanya istiqomahnya Pak sudah terbiasa Pak. Sholat sunnah taubat 2 rakaat. Lalu dengan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Sujud yang terakhir Pak, rakaat kedua sholat hajat, berdoa kepada Allah Pak. Jadi doanya Pak ketika dalam sholat hajat Pak, ketika sujud Pak. Tapi ucapannya jangan disebutkan. Bapak doanya dalam hati. Bapak tak boleh sebutkan Pak, nanti melanggar bacaan sholat. Kenapa? Aqrabu ma yakunu antum min baiti rabbih wa huwa sajid fa'aksirul du'a. Bapak dalam sholat sujud Bapak berdoa Pak, itu nyampe kepada Allah Pak. Bapak minta hajat Bapak Pak, tutup dengan witir. Itu amalan istiqomah setiap hari Pak. Duha kadang-kadang putus Pak, kadang berdakwah Bapak Ibu ya. Tahu teman-teman Bu, Ibu amal istiqomah yang harian mungkin. Ibu dengan sholat duha istiqomah ya Bu ya. Itu amalan yang istiqomah Pak, yang sunnah-sunnah Pak ya. Wajibnya dikerjakan Pak 5 waktu itu master. Udah Pak ya. Nanti yang bulanannya Bu, kalau pekanan. Kalau yang pekanannya setiap Jumat sekali Pak. Yang pekanan pakai bahkan mobil yang mewah, bisa beli tanah, kebun sawah, bahkan berhektar-hektar, bisa beli emas, intan, berlian, mutiara, semua bisa dia beli dengan apa yang dia beli namanya harta. Semakin banyak duitnya, maka semakin banyak hartanya, maka dia semakin sukses. Betul apa tidak? Coba di kampung ini Pak, ini kecamatan Longikis ya Pak ya. Siapa yang paling banyak hartanya? Pasti dia dibilang orang yang lebih sukses. Betul apa tidak? Tapi mohon maaf, duit harta yang Bapak kumpulkan siang dan malam, dari muda sampai tua, sehat sampai sakit, itu bekerja Pak, cari duit Pak. Itu baru sebatas memberi kebahagiaan, cuma kehidupan alam dunia. Artinya harta duit Bapak bisa Ibu nikmati cuma hidup di alam dunia. Bunda, tolong jangan dilupakan Bu. Setelah alam dunia ada 2 alam lagi yang kita tempuh Pak. Alam apa itu Pak? Kita pindah ke alam kubur, namanya alam barzah. Percaya Pak? Nanti kalau sudah masuk alam kubur Pak, alam barzah, kira-kira tanahnya berhektar-hektar, mobilnya, rumahnya, kebunnya, emas, intan, berlian, bisa dinikmati apa tidak? Bisa dinikmati Pak? Tak bisa ya Pak ya. Bapak mobilnya Alphard, ketika meninggal Pak dimasukin Alphard Pak. Kira-kira mau enggak Pak?
Tetap gak mau Pak, ambulan kita walaupun Alphard Pak, contohnya Pak ya, ambulan kita walaupun Alphard ada yang masuk Bapak Ibu ya, Bu, karena memang tidak bisa kita nikmati Pak, ya Pak ya, betul Bu, betul Bapak Ibu. Ada 4 kehidupan alam manusia Pak. Mau beriman, tidak beriman pasti akan kita tampung. Mohon maaf Pak, pokok ini Pak percaya betul kepada 4 ini Pak. Makanya dulu ketika SD sekolah negeri Pak, setiap pelajar agama Islam dapat pelajaran ini Pak, pokoknya campur Pak, langsung masuk Islam Bapak Ibu, takut keburu mati Bapak Ibu. Ketika dulu SD negeri, SMP di Riau Pak, ketika teman-teman itu banyak orang-orang Muslim Pak. Dulu ketika masuk sekolah Pak, ketika setiap pelajaran agama Islam, gurunya mengatakan begini Pak, guru Islam, anak-anak sekarang kita belajar pelajaran Islam yang bukan beragama Islam, silakan kalau mau keluar Pak. Betul atau tidak? Itulah menandakan Islam itu la ikraha fiddin. Allah jelaskan tidak ada paksaan, tidak ada agama Islam. Semua non-muslim keluar Pak. Kokolinlah salah satu murid yang non-muslim yang tak pernah mau keluar dalam ruangan, selalu mencermati pelajaran agama Islam Pak. Ada 2 pelajaran Pak yang sangat menyentuh hati Kokolin Bapak Ibu. Salah satunya ketika ibu guru Islam menjelaskan tentang 4 kehidupan alam manusia Pak. Ada 4 tuh ya. Satu namanya alam rahim. Alam rahim di perlimu kita Pak, idealnya 9 bulan. 9 bulan itu ya. Setelah 9 bulan Bu, sudah bisa melahirkan di dunia Pak. Kalau di bawah 9 bulan namanya prematur. Ketika sudah 9 bulan pindah ke alam dunia Bu. Drop. Oh Masya Allah ini anak comelnya gantengnya Bu, Masya Allah matanya sipit seperti Kokolin. Amin amin kata ibu. Oh lahir Bu ya. Kira-kira begitu lahir segede ini kan? Latar kabuna topakon atau tahap demi tahap. Dari bayi Pak, bayi, anak-anak, balita, anak-anak Pak. Kalau dia perempuan pakai begini Pak, masih kecil Pak, dia bernyanyi Pak. Ambilkan bulan Bu. Ketika nanti dia mulai gadis Pak, aku datang bulan Bu. Ketika dia sudah menikah Pak, aku telan bulan Bu. Ketika sudah gede lagi Pak, aku sudah 9 bulan Bu. Mulai besar lagi, panggilkan ambulan Bu. Mengandung dia Pak ya. Dunia selesai Pak, mati, pindah ke alam kubur, namanya alam barzakh. Alam ketiga Pak, ketika hari kiamat datang, semua alam kubur Allah bangkitkan Pak. Semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, kita pindah ke alam akhirat. Percaya apa tidak? Percaya Bu? Kita yang percaya 4 kehidupan alam ini Pak, setelah 17 tahun Kokolin meneliti tentang keberkahan, maka malam ini Kokolin berani bersumpah Pak, demi Allah, duit harta yang lambang sukses Bapak Ibu rubah sebagian jadi berkah. Duit harta yang Bapak kumpulkan siang dan malam, yang baru sebatas memberi kebahagiaan